Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanita Wulandari dengan NIM 21FI 03005, Fakultas Ilmu Kesehatan Anestesiologi semester 2. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan digestif atau sistem pencernaan. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Sari, saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai dengan jam 12 siang. Ibu, boleh saya tahu nama dan tanggal lahir Ibu? Delia, 16 Mei. Berarti benar ya dengan Ibu Delia. Jadi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem pencernaan atau digestif pada Ibu. Waktunya lebih kurang 10 sampai dengan 15 menit. Apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia. Baiklah, kalau Ibu bersedia, saya izin dulu untuk mencuci tangan dan menyiapkan alat-alat ya, Bu. Di sini saya akan menjelaskan pembagian 4 kuadran pada area abdomen. Itu cara membagi kuadrannya, itu menarik garis vertikal ke arah umbilikus, kemudian secara horizontal seperti ini. Pembagian itu ada 4, yaitu ada kuadran kanan atas, yaitu biasa disebut dengan right upper quadrant atau RUQ. Kemudian di bagian sini ada kuadran kiri atas atau biasa disebut dengan left upper quadrant. Kemudian di bagian sini ada kuadran kanan bawah, yaitu biasa disebut dengan right lower quadrant. Kemudian ada juga kiri bawah yang biasa disebut dengan left lower quadrant. Pada area kuadran kanan atas itu didapatkan hati, ada kandung empedu, pankreas, kemudian ada adrenal kanan, ginjal kanan bagian atas, kemudian ada kolon ascendens dan kolon transferum sebagian. Kemudian ada pada kiri atas itu terdapat hati, limpa, lambung, kemudian ada ginjal kiri, kemudian ada kolon transferum dan kolon descendens. Kemudian ada di bagian kanan yaitu ada appendix, kemudian ada ginjal kanan bagian bawah, kemudian ada kolon ascendens, ovarium kanan dan tuba fallopi kanan, ureter kanan dan ovarium kanan. Kemudian pada kiri bagian bawah yaitu terdapat ginjal kiri bagian bawah, ada kolon sigmoid, kolon descendens, ovarium kiri, ureter kiri, kemudian tuba fallopi kiri dan uterus bagian kiri. Kemudian selain ada 4 kuadran tadi, di sini juga ada pembagian melalui regio, ada 9. Yang pertama ada hipokondria kanan, kemudian ada epigastrik, kemudian ada hipokondria kiri, lumbal kanan, umbilikus, kemudian ada lumbal kiri. Kemudian ada juga iliak kanan, hipogastrik dan iliak kiri. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membagi kuadran pada abdomen. Di sini karena pasien saya perempuan, saya menggunakan selotip. Yang pertama yaitu arahkan garis searah dengan umbilikus secara vertikal. Setelah itu garis secara horizontal. Saya akan melakukan pemeriksaan infeksi kepada pasien, namun dikarenakan pasien saya ini perempuan, jadi tidak dapat divideokan. Hasil pemeriksaan fisik infeksi tadi didapatkan bahwa abdomen pasien ini normal karena tidak didapatkan bekas luka, kemerahan, kemudian warna kulitnya itu sawo matang normal, kemudian tidak dapat ada penyakit kuning. Nah, selain itu setelah saya amati pernapasannya, tidak ada pembengkakan organ pada area abdomen. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan artikulasi untuk memeriksa bising pada usus, yaitu gerakan peristaltik pada usus. Yang pertama itu ada usus. Tarik nafas dulu. Nafas dulu. Jadi udah makan sebelum Bu?
Setelah itu kita akan memeriksa pada bagian antara prosesus dan umbilicus. Nafas dulu. Kemudian pada arteri renalis. Dan pada arteri peromonalis. Pada pemeriksaan auskultasi tadi didapatkan bahwa suara bising usus atau peristaltiknya normal, yaitu 5 sampai dengan 35 kali per menit. Kemudian pada daerah pembuluh darah tidak didapatkan suara bridge atau seperti suara fluid, berarti bising ususnya normal. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada perkusi. Yang pertama yaitu pada kuadran atas. Kuadran kiri. Sakit, Bu? Pada bagian usus terdengar suara timpani sampai ke daerah hati atau hepar itu terdengar suara pekat. Pada pemeriksaan perkusi tadi didapatkan pada suara usus yaitu suara timpani, sedangkan pada hepar itu suara pekat. Pemeriksaan fisik pada area abdomen yaitu dengan teknik palpasi dengan cara menekan pada bagian kuadran atas kanan. Sakit, Bu? Sakit? Ini sakit? Ini sakit, Bu? Pemeriksaan pada apakah ada pembengkakan pada hati. Sakit, Bu? Terus pada appendix. Sakit? Terus pada limpa. Selanjutnya palpasi pada epigastrium. Sakit, Bu? Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nyeri pada abdomen, yaitu dengan cara mengirimkan pasien. Bu, boleh berdiri sebentar, Bu? Sakit, Bu? Sakit? Sini lagi, Bu. Selanjutnya kita akan melakukan obstruksi side, yaitu menekuk kaki. Sakit, Bu? Sakit? Sakit? Jadi dapat disimpulkan ketika pasien pada saat palpasi ditekan dan merasa sakit itu ada kemungkinan dia mengalami appendicitis. Kemudian jika dia pada saat kakinya ditekuk tadi dia mengalami nyeri, ada kemungkinan dia mengalami appendicitis akut. Ibu, kita sudah melakukan pemeriksaan fisik pada sistem pencernaan ibu dan nyeri abdomen. Apakah ibu ada merasakan sakit pada saat diperiksa tadi? Atau merasa pada saat ditekan ada kurang nyaman, Ibu? Tidak. Ya baik, Ibu, terima kasih. Sekian pemeriksaan fisik hari ini. Nanti kalau jam 12 siang saya akan kesini lagi untuk mengantarkan makan Ibu. Namun apabila Ibu ada perlu, Ibu bisa tekan bel di samping Ibu ya, Bu. Terima kasih, Ibu. Hasil dokumentasi dan evaluasi pada pemeriksaan sistem digestif atau sistem pencernaan pada tanggal 9 April dilakukan pada Nyonya D, didapatkan pada pemeriksaan infeksi atau pada area permukaan area abdomen didapatkan normal. Kemudian pada saat auskultasi tidak ada suara bridge, bising ususnya normal. Kemudian pada saat palpasi didapatkan adanya nyeri pada area appendix, memungkinkan adanya appendicitis.